Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, how are you today? Yeah, I hope you always happy and of course always healthy. And don't forget happy. Baiklah, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya Mrs. Rita. Saya akan mengajar untuk kelas 7 ya. Materi kita pada kali ini yaitu descriptive text. Sebenarnya apa sih descriptive text itu? Baik, sebelum kita lanjut ke materi atau ke penjelasan, saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan daripada belajar descriptive text ya. Jadi tujuan kita adalah yang pertama menentukan informasi tersirat teks deskripsi terkait orang, benda, atau tempat yang dideskripsikan. Yang kedua, menentukan informasi secara rinci dari teks tersebut. Yang ketiga, yaitu menentukan ide pokok teks deskripsi terkait orang, benda, ataupun tempat yang kamu deskripsikan. Selanjutnya, mengidentifikasi teks structure dan dari teks deskripsi terkait orang, benda, atau hewan yang kamu deskripsikan. Lalu disediakan gambar tentang tempat wisata, jadi diharapkan kalian bisa mencocokkan gambar ya dengan pertanyaan tentang deskripsi gambar. Selanjutnya, teks ya, setelah membaca dan memahami teks structure atau language features ya dari teks deskripsi, diharapkan ya peserta didik dapat membuat teks deskripsi sederhana tentang tempat-tempat wisata. Oke. Kita mulai saja. Sebenarnya apa sih descriptive text itu? Baik, descriptive text is a text that describe a person, place, animal, or thing. Ya, jadi teks deskripsi itu ternyata bukan hanya menjelaskan tentang orang saja loh, atau menjelaskan tentang tempat saja atau hewan, tetapi juga menjelaskan juga tentang benda. Ya, jadi teks deskripsi atau descriptive text ini adalah sebuah teks ya yang mendeskripsikan tentang orang ya atau tentang tempat, misalnya tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang kamu favoritkan, atau tentang hewan ya, hewan apa saja, atau bisa jadi mendeskripsikan tentang benda ya. Baik, lanjut. Ini adalah contoh ya, people. Selanjutnya adalah place, yaitu tempat ya. Di sini kita kasih gambar atau kasih contoh pantai. Selanjutnya ini ada animal. Animal adalah sebuah benda. Animal adalah hewan yang di sini kita kasih contoh yaitu seekor gajah. Dan yang terakhir ini adalah contoh deskripsi daripada benda atau thing. Ya. Di sini ada meja dan kursi. Lanjut. Oke. There are two generic structure of descriptive text ya. Generic structure descriptive text ya ada dua. They are, the first one is identification and the second one is description. Apa sih identification itu? Identification ini adalah introduce a particular person, place or thing. Jadi identification ini memperkenalkan ya particular person, place or thing. Jadi sebelum kamu mendeskripsikan sesuatu, maka pertama kali itu kamu perlu mengidentifikasi terlebih dahulu ya sesuatu yang akan kamu deskripsikan. Contoh bisa jadi orang, tempat ataupun benda. Saya kasih contoh di sini ya. Misalnya kamu akan mendeskripsikan tentang orang. Maka di sini otomatis identification-nya kamu adalah my father. Ya, seperti itu. Nah, setelah kamu mengidentifikasi apa yang akan kamu deskripsikan, maka the second one ya, we are going to description. Maka yang kedua atau selanjutnya yaitu tentang deskripsi. Nah, description ini apa sih? Yaitu describing physical appearance ya, quality, behavior, and etc. Jadi mendeskripsikan tentang physical appearance ya. Jadi mendeskripsikan tentang ciri-ciri fisik ya, kualitas, sifat dan lain sebagainya. Contoh tadi my father.
My father is my hero. He is a handsome man. And he is very clever, dan lain sebagainya. Sampai terus ke bawah dan hingga akhir. Ini yang disebut dengan deskripsi. Jadi deskripsi ini adalah isinya panjang sekali terkait dengan sesuatu yang kamu deskripsikan tadi, baik terkait dengan sifatnya, kebiasaannya, dan lain sebagainya. Okay, next is about the language features of descriptive text. The first one is using present tense, ya, menggunakan present tense, yaitu menggunakan verb one. Ya. Yang kedua, using noun, yaitu menggunakan kata benda. Noun ini adalah kata benda. Kalau dalam deskriptif, contohnya seperti tadi ya, my dad. Atau mendeskripsikan tentang hewan, misalnya my cat, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu using adjective. Adjective ini adalah kata sifat. Jadi dalam descriptive text itu perlu dong ya menggunakan kata sifat. Bahkan pasti. Kenapa? Karena dalam deskriptif otomatis kalian mendeskripsikan tentang sifatnya juga dong ya. Misal sifat daripada ayah kalian. Misal, my father is very diligent. Ya. Ayah saya itu sangat rajin dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah di sini Miss memberikan contoh yaitu mendeskripsikan tentang hewan ya, is about animal. Di sini kita sudah tahu ya ada seekor kucing cantik yang akan jadi bahan deskripsi kita pada kali ini. Oke. My lovely cat. I have a stray cat as my pet. He is really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. He has a long tail. He likes to play with it. He is also always try to catch his tail sometimes. I also like to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. Jadi, pada teks deskripsi kali ini ya mendeskripsikan tentang kucingku tercinta atau my lovely cat, kucingku sayang. Di sini ya, dia menceritakan bahwasanya dia mempunyai seekor kucing gitu ya, yang mana sebagai hewan peliharaannya ya. Kucingnya ini dia hobi bermain ya, dia sangat menyukai atau sangat suka sekali bermain dengan saya dan sesuatu yang baru yang dia temukan seperti itu ya. Di sini juga dijelaskan bahwasanya dia mempunyai bulu berwarna oranye dan juga putih gitu ya, sangat lembut sekali gitu ya. Dan di sini juga dijelaskan ya dia suka bermain denganku, katanya seperti itu. Dan he is also always try to catch his tail sometimes. Dan dia juga kadang mencoba untuk menangkap sendiri ekornya seperti itu ya. Kadang-kadang seperti itu. Dan I also like to hold him ya, memegang dia di tangan saya. Dan when I hold him, ketika aku megangnya ya, that he will fall asleep, maka dia akan tertidur. Maka dalam teks ini mana sih yang disebut dengan identification? Identification ini adalah ada di sini ya, my lovely cat. Jadi identifikasinya adalah my lovely cat ya, seperti itu. Nah, adapun di sini dijelaskan tentang sifat-sifat cat yang dia suka bermain, dia mempunyai bulu yang berwarna oranye, sangat lembut dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan adjektif ya, atau kata sifat dari kucing itu sendiri. Maka inilah yang disebut dengan deskripsi ya. Deskripsi dari apa? Dari kucing itu sendiri. Seperti itu ya. Oke. Saya kira untuk materi kita kali ini cukup ya, dan terima kasih atas perhatian kalian. Setelah ini silakan simak atau kerjakan soal di e-learning. Oke, thank you ya. I think enough for today and I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.